Pique mengatakan kalau bertahan hidup di bumi itu sangat sulit. Saat itu dia tak sengaja berulah dan dikejar oleh bapak-bapak bercelana kulot, namun berakhir tertabrak mobil. Pak Sugeng yang menabraknya membawanya ke rumah sakit namun berbohong dan mengatakan kalau Pique telah dipukuli. Dokter mendiagnosa Pique hilang ingatan karena tidak bisa bicara. Pak Sugeng hendak lari dari tanggung jawabnya dan meninggalkannya. Namun melihat tingkah Pique seperti bocah dungu, ia pun menjadi tidak tega. Dia pun mengajak Pique untuk pergi bersamanya. Pique mengingat bahwa jika ingin kembali ke planetnya maka dia harus memegang tangan seseorang. Awalnya dia meraba tangan Pak Sugeng. Pak Sugeng pun memarahinya dan mengatakan bahwa hilang ingatan membuat Pique tidak bisa membedakan pria dan wanita. Pique pun berulah di keramaian, dia memegangi tangan para wanita secara acak. Namun selalu dihalangi oleh Pak Sugeng and the Gangs. Tak ingin hal semacam itu terulang lagi, Pak Sugeng pun membawa Pique ke tempat enak-enak agar Pique bisa pegang-pegang dengan bebas. Pak Sugeng pun memilihkan satu wanita untuknya. Namun yang Pique lakukan justru mencopi seluruh ingatan gadis itu ke dalam ingatannya. Sejak saat itu Pique pun sudah bisa berbicara layaknya manusia di bumi. Pique pun langsung menghampiri Pak Sugeng. Pak Sugeng pun terkejut bahagia saat melihat Pique sudah dapat berbicara. Pique pun mengajak Pak Sugeng untuk membantunya mencari kalung remote-nya yang telah dicuri. Pique pun pergi ke Delhi untuk menemukan orang yang mencuri kalungnya. Dia bertanya pada polisi, apakah dia bisa membantunya? Polisi pun menjawab ada 2 juta orang di Delhi, mustahil mencarinya, dia polisi bukan Tuhan. Dia pun mulai mengingat-ingat bahwa banyak orang berkata padanya bahwa hanya Tuhanlah yang dapat membantunya. Pique pun membeli patung Tuhan dengan harga 15 rupiah, dia pun berdoa dengan patung itu, dia meminta makanan karena sangat lapar. Dan benar saja, seorang wanita datang dan membagikan makanan untuknya. Pique menjadi sangat bahagia, dia pun kembali berdoa meminta agar kalung remote-nya dikembalikan. Pique menunggu sejenak, namun tak kunjung dikabulkan. Pique pun bertanya pada penjual patung Tuhan, apakah baterainya habis? Singkat cerita, karena tak kunjung mendapatkan apa yang dia mau, Pique pun berganti Tuhan. Dia pergi ke gereja. Ia membawa dupa dan kelapa untuk persembahan namun ia berulah lagi dan berakhir diusir oleh para jemaat. Sebelum keluar dari gereja, Pique melihat Tuhan di gereja diberi minum anggur. Pique pun menyimpulkan bahwa Tuhan sangat menyukai anggur, jadi Pique mengumpulkan uang dengan mencuri dari pengemis buta. Pique pun datang membawa 2 botol anggur. Dia bertanya di mana rumah Tuhan terdekat, orang itu pun menunjukkan sebuah masjid pada Pique. Sebelum masuk ke rumah Tuhan, Pique dihentikan oleh 2 orang Muslim. Dia bertanya apa yang dibawa Pique. Pique pun menjawab bahwa dia membawa anggur. Tentu saja anggur tidak diperbolehkan masuk masjid, lagi-lagi Pique diusir dari rumah Tuhan.